Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat dan lancar selalu ya, amin. Sebelum ke video ini, ada yang bisa nebak gak nih? Saya mau ngapain di video ini? Ayo tebak ya. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan dulu lah ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Widya Ramadhani. Di sini saya akan membuka terkait materi-materi yang telah kami diskusikan sebelumnya di jauh-jauh hari. Oke, yang akan kita bahas di sini tuh singkat dan enjoy banget buat ditonton nih sobat-sobat. Kayak pasti bingung lah ya. Ini tuh sebenarnya bahas apa sih? Yang jelas kita di sini tuh ngobrol-ngobrol santai, tetapi ini tuh penting banget buat dibahas gitu loh. Karena ya ini tuh kayak rutinitas atau keseharian kita untuk kedepannya, mau itu dalam sekolah, mau itu dalam organisasi, ataupun bahkan yang sudah bekerja di perusahaan pun akan membutuhkan bukan sedikit lagi sih kayaknya. Kayak ini tuh penting banget gitu untuk dibahas dan juga untuk kita kedepannya gitu. Oke? Kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil materi berjudul mengembangkan presentasi lisan dan online. Pasti udah gak asing lagi ya buat sobat-sobat semua. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, aku mau kenalin rekan-rekan aku nih, yang cantik dan yang ganteng-ganteng juga loh pastinya. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama ada Aep Saipullah dari kelas Administrasi Bisnis D. Lalu ada Anggi Herdian dari kelas Manajemen H. Selanjutnya ada Aldi Gifaril A dari Manajemen G. Selanjutnya ada Bayu Pratitis dari kelas Administrasi Bisnis C. Selanjutnya ada Destiana dari kelas Manajemen D. Dan selanjutnya saya sendiri Dita Widya Ramadhani dari kelas Manajemen C. Selanjutnya ada Elma Herdiana dari kelas Manajemen I. Selanjutnya ada Ilham Maulana Muhammad dari kelas Manajemen F. Selanjutnya ada Muhammad Zidan dari kelas Manajemen G. Dan selanjutnya ada Nadia Ayuninggita Zaldi dari kelas Manajemen C. Dan selanjutnya ada Raicha Nurahayu dari kelas Administrasi Bisnis C. Dan selanjutnya ada Refli Anggara dari kelas Manajemen G. Dan selanjutnya ada Refti Selviana dari Manajemen I. Dan selanjutnya ada Siti Puput P dari Manajemen F. Dan selanjutnya ada Sylvia Rahmawati dari Manajemen C. Dan selanjutnya ada Ujang Dudi J dari Manajemen H. Dan terakhir yaitu ada Farel Muhammad Fasya dari kelas Administrasi Bisnis B. Dan itu anggota-anggota dari kelompok 4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen mata kuliah dari komunikasi bisnis yaitu Bapak C. Gunawan yang telah membimbing kami dalam perkuliahan dari pertemuan pertama hingga saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak yuk materi pertama. Mengembangkan presentasi lisan dan online atau developing oral and online presentation. Ada beberapa pengertian tentang presentasi dan presentasi lisan, di antaranya yang pertama, presentasi merupakan proses komunikasi yang dimana terdiri atas penyampai pesan atau presenter. Pesan itu sendiri adalah berbagai informasi yang ingin disampaikan dan audiens atau penerima pesan yakni orang yang menerima penjelasan. Yang kedua, presentasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penyampaian materi yang bermanfaat untuk penyebaran informasi ilmiah dan informasi penelitian dengan menggunakan rujukan referensi yang terpercaya. Yang ketiga, presentasi biasa dilakukan oleh mahasiswa dan merupakan bagian pokok bagi mahasiswa, dosen, guru, atau instruktur untuk melakukan penelitian dan pencarian data. Dalam melatih diri agar mahasiswa mampu menyusun dan menyajikannya dengan baik lewat bantuan teknologi informasi dan juga untuk merevisi berdasarkan umpan balik dari peserta.
Dan yang terakhir, presentasi lisan merupakan bagian komunikasi di mana bagian proses komunikasi ini ada inti yang dikomunikasikan, ada proses komunikasi dan ada media penyajian. Agar presentasi itu dapat berjalan secara selektif, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Kiat yang dimaksudkan itu adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada menarik minat dan perhatian peserta, kemudian mengarahkan perhatian peserta, dan yang ketiga mempertahankan minat dan perhatian peserta, yang keempat menjaga kefokusan pada presentasi yang disajikan, dan yang terakhir menjaga etika atau kode etik presentasi. Selanjutnya ada 4 tujuan dari presentasi. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Nah, di sini ada salah satu tujuan umum dari presentasi bisnis adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara harus mengetahui bagaimana dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiensnya. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Ada beberapa metode presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Pembicara impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Ada beberapa kelebihan dan kelemahannya, diantaranya untuk kelebihan, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya, kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas dan membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Dan kelemahannya, informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata, tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena secara mendadak untuk menyampaikan pesan. Terjadi demam panggung karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang harus disampaikan. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Untuk kelebihannya, penyampaian dilakukan secara berurut atau sistematis, kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar, dan tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Namun kelemahannya, pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya, bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya, tidak menarik dalam penyampaian informasi, dan terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan pendengar, seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar. Yang ketiga ada presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan adalah menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Dan yang terakhir ada presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Kelebihannya, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas karena ada persiapan sebelumnya. Dapat menyampaikan secara sistematis dan berurutan. Kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya menarik perhatian pendengar karena tidak berpedoman kepada naskah atau hafalan, tetapi tidak melenceng dari garis besar materi. Lebih leluasa dalam penyampaiannya, dan pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar, sehingga akan terlihat apakah pesan yang disampaikan menarik atau tidak. Tetapi kelemahannya perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada pula jenis-jenis presentasi selain di atas. Yang pertama, oral, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara langsung kepada audiens.
Yang kedua, visual, yaitu presentasi yang menggunakan tampilan. Contohnya, menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, tekstual, yaitu presentasi yang menggunakan teks atau selembaran. Ada 5 tips yang dapat Anda gunakan untuk tampil profesional pada saat presentasi online. Yang pertama, sudut kamera yang baik. Karena Anda melakukan presentasi online di layar laptop atau handphone Anda, maka Anda dapat dengan mudah memprioritaskan sudut tampilan kamera laptop atau handphone Anda. 2. Pencahayaan yang baik. Pencahayaan mungkin menjadi satu-satunya hal terpenting untuk dipertimbangkan saat Anda bersiap-siap untuk melakukan presentasi online. 3. Background yang tidak mengganggu. Bukan hanya Anda yang perlu tampil menarik di depan kamera, tetapi background atau latar belakang Anda juga harus terlihat menarik agar terlihat profesional. Keempat, kontak mata dengan audiens. Kontak mata dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan ketulusan dari audiens. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi mereka dapat melihat Anda. Kelima, pastikan koneksi internet Anda lancar. Kelancaran presentasi online juga ditentukan dari koneksi internet yang Anda gunakan. Jika jaringan internet tidak stabil, kualitas audio pasti terdengar putus-putus, slide presentasi tidak bergerak, dan bahkan Anda bisa tiba-tiba menghilang dari ruangan virtual meeting, sehingga hasil presentasi tidak akan maksimal. 3 elemen penting dalam presentasi online. Pertama, konten yang kreatif. Dalam membuat konten yang kreatif, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Antara lain, kuasai topik presentasi yang disampaikan, tentukan tujuan presentasi, gunakan struktur presentasi yang memudahkan audiens untuk mengikuti apa yang disampaikan. Bagilah konten presentasi menjadi beberapa bagian. Kemudian, rancanglah konten secara kreatif yang melibatkan perhatian audiens. Kedua, slide presentasi yang menarik. Dalam merancang slide presentasi yang menarik, ada beberapa tips yang harus diterapkan, yaitu buatlah slide presentasi yang mengikuti 3 konsep desain yang baik. Gunakan warna dan font secara efektif, tampilkan gambar yang relevan, sajikan angka dan chart yang memberikan kejelasan, hadirkanlah ruang putih ataupun white space dalam slide, dan ubahlah tampilan slide secara kreatif. Ketiga, penyampaian presentasi yang berdampak. Dalam melakukan penyampaian presentasi yang berdampak pada audiens, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Antara lain, pastikan tidak terdapat masalah dengan hal-hal yang bersifat teknis. Bangunlah keterlibatan dengan audiens dengan menggunakan fitur-fitur video konferensi. Arahkan mata untuk melihat langsung ke kamera, perlihatkan senyum, lakukan gestur tangan yang terlihat di kamera, terapkan teknik vokal yang baik, gunakan bahasa secara kreatif. Kesimpulan, pada materi kali ini bisa disimpulkan bahwasanya presentasi merupakan metode pembelajaran dengan cara penyampaian melalui penjelasan informasi oleh si penulis untuk memaparkan sesuatu, baik ide, gagasan, atau penemuan untuk disampaikan kepada audiens. Tujuannya meyakinkan topik tersebut supaya bisa membujuk orang agar mau melakukan suatu tindakan, membangkitkan inspirasi, memotivasi, juga memberikan kesenangan pada orang melalui informasi yang diberikan, baik secara lisan maupun online. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Dan tak lupa juga, semoga bagi yang telah menonton video ini dapat memahami hal-hal yang telah kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum.